Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bertemu lagi dengan ibu dalam pertemuan kita yang ketiga dalam sejarah Indonesia wajib. Sekarang kita akan melihat bagaimana kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada masa praaksara di Indonesia. Ya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Yang muslim mengikuti ibu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila ditinjau buka buku sumber yang ada di tangan kalian masing-masing ya nak ya, di sana ada itu, nanti ibu tambah lagi dengan modul dan PowerPoint yang akan ibu bagikan, atau ambil sendiri di YouTube akun ibu ya nak ya, ambil memakai YouTube Go, tonton secara offline, maka kalian tidak akan banyak memakai kuota. Tapi jangan lupa di like, di subscribe, dan hidupkan loncengnya ya nak ya. Jadi setiap materi yang ibu berikan masuk kalian tahu. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat praaksara di Indonesia. Apabila kita tinjau dari mata pencaharian yang berkembang pada waktu itu, maka masyarakat praaksara akan melalui beberapa tahap. Ya, tahap yang pertama atau periode yang pertamanya seperti yang ibu singgung pada pertemuan sebelumnya, yaitu adanya pola masyarakat berburu dan meramu. Apa yang dikatakan dengan lalu yang kedua, nanti ibu terangkan satu. Yang kedua, ada kelompok masyarakat berburu meramu tingkat lanjut. Dan yang ketiga, masyarakat bercocok tanam dan beternak, dan keempat masuk dia masa perumdagian. Nah, sekarang kita lihat satu persatu ya nak ya. Yang pertama yaitu masyarakat berburu dan meramu. Masyarakat berburu dan meramu pada masa ini sangat berjalan lama sekali, sangat lambat. Manusia hidup pada waktu itu tergantung sekali kepada alam yang lebih dikenal dengan food gathering, mengumpulkan bahan-bahan yang ada seperti yang ibu terangkan kemarin, yaitu seperti mencari umbi-umbian, menangkap ikan, mengumpulkan kerang dan lain-lain ya. Dan umumnya mereka hidup secara berkelompok. Kelompok mereka rata-rata dari jumlah 20 orang sampai 85 orang. Kalau seandainya sudah lebih, maka dia akan memecah dan membelah diri. Disinilah nanti yang keluar istilah suku bangsa ya nak ya. Lalu dalam kehidupan berburu dan meramu ini, namanya saja berburu nak, maka dia akan hidup berpindah-pindah atau yang sering disebut dengan istilah nomaden ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Umumnya setiap kelompok dipimpin oleh ketua gengnya atau orang yang paling gagah beraninya. Di sana belum ada istilah raja, tetapi disebut dia ketuanya nak. Maka istilah yang dipakai pada saat itu adalah primus inter pares, atau pemimpin di dalam kelompok masyarakat. Ya, ibu ulang lagi, pemimpin setiap kelompok masyarakat praaksara dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut dengan istilahnya primus inter pares. Dan alat-alat yang mereka pakai pada waktu itu adalah alat-alat yang terbuat dari batu, karena pada waktu itu disebutlah zaman batu ya. Nanti akan kalian lihat itu bagaimana bentuk chopper itu, bagaimana bentuk kapak persegi, kapak lonjong, itu akan ibu share dengan di dalam PowerPoint ibu. Nah, lalu kita masuk tahap yang keduanya, tahap masyarakat berburu dan meramu tingkat lanjut. Ciri-ciri dari kehidupan masyarakat ini yang pertama yaitu mereka masih tergantung kepada alam, tetapi lama-kelamaan dia kemudian mencari tempat tinggal untuk melindungi diri dari keganasnya alam dan binatang buas. Nah, itulah mereka tinggal nanti di gua-gua dan
curug di gua-gua leang atau curug-curug. Umumnya nanti mereka yang tinggal di gua-gua ini Indonesia bagian timur. Kalau sudah di Indonesia bagian barat atau di Sumatera, mereka tinggal umumnya dikenal dengan istilah rumah panggung, rumah yang tinggi-tinggi, di bawahnya ada kandang, di atasnya kita tinggal ya nak ya, biar binatang buas tidak bisa mengganggu kita. Lalu seterusnya mereka sudah mengenal, kata ibu kemarin, yaitu sudah mempunyai sistem kepercayaan yang disebut dengan animisme, percaya kepada roh nenek moyang mereka ya. Nanti diadakan beberapa upacara-upacara untuk memanggil nenek moyang. Lalu kita masuk lagi kepada yang ketiga, masyarakat bercocok tanam dan berternak. Pada masa ini ciri-cirinya mereka sudah hidup menetap, sudah ada perkampungan dalam tingkat yang sangat sederhana, dan umumnya mereka tinggal itu di dekat mata air seperti di pinggir sungai ya. MCK, mandi cuci kakus cepat ya sayang ya. Lalu lanjut lagi ciri yang berikutnya, pada masa bercocok tanam tingkat lanjut ini mereka sudah mengenal dengan istilah pembagian kerja. Yang perempuan memasak di rumah misalnya seperti sekarang, yang laki-laki pergilah ke hutan, pergilah berburu, semakin banyak hasil buruan yang dibawa pulang menunjukkan seorang laki-laki pada masa itu sangat-sangat perkasa, dan umumnya nanti dialah yang akan muncul menjadi pemimpin yang dikenal dengan primus inter pares ya nak ya. Lalu nanti mereka juga sudah mengenal dengan istilah bercocok tanam ya. Yang tadinya bercocok tanam di dalam hutan atau berhumana, sekarang dia sudah mulai berpindah ke ladang. Dia sudah bisa berladang, dia sudah bisa ke sawah. Dia sudah bisa menanam tanaman-tanaman yang kata mereka itu sisa dapur tadi itu tumbuh, dan akhirnya mereka tanam baik-baik. Mereka sudah menghasilkan makanan sendiri, dia tidak lagi food gathering tetapi sudah masuk food producing. Apa itu food producing di mana mereka sudah bisa membuat cadangan makanan baru. Dan nanti di sini mereka juga meramu. Apa itu meramu, Bu? Meramu itu mereka berusaha berpikir, mencari akal bagaimana caranya bahan makanan yang banyak dia dapat dari hutan tadi itu bisa awet dia. Binatang buruan disembelih, diramu dia dikasih garam, diawetkan, lalu bisa dimakan untuk beberapa hari ya. Mulailah mereka mengenal istilahnya garam, balsem, dan lain-lain ya. Kehidupan mereka lebih meningkat, pola hidup sudah teratur ya. Dan pada masa ini, manusia pada masa ini terjadi revolusi besar-besaran, di mana pada masa ini alat-alat tidak lagi terbuat cuma dari batu, tetapi juga sudah terbuat dari logam ya, terbuat dari logam yang dikenal dengan masa perumdagian. Bu, apa itu masa perumdagian, Bu? Masa perumdagian itu adalah di mana masyarakat pada waktu itu sudah bisa mengolah logam. Orang yang pintar, ahli mengolah logam, itu disebut undagi. Orang yang pintar mengolah logam disebut undagi ya. Dengan adanya berkembangnya zaman logam ini, maka alat-alat pendukung manusia pada waktu itu terbuatlah dari logam. Seperti contohnya candrasa, nekara untuk upacara meminta hujan.
karena musim kemarau. Lalu keluar mako, mas kawin. Orang sudah kenal dengan istilah mas kawin, tidak lagi kumpul kebo seperti biasanya, tetapi sudah mulai yang namanya meminang, ada proses pernikahan dan segala macam ya nak ya. Karena memang kebudayaan itu berkembang terus, maka nanti ada beberapa ahli yang mengelompokkan apa itu kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil karya cipta manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Itu bisa kalian baca nanti dari PowerPoint yang Ibu Sarna. Ada menurut Kuncharaningrat, ada menurut Renot Tendabe dan lain-lain ya sayangnya. Nanti kebudayaan ini di Indonesia, alat-alat dari batu, kebudayaan alat-alat dari batu itu masuk ke Indonesia nak dari jalur barat, atau nanti dikenal juga dengan istilah kebudayaan Bakson Hoabin, masuk dari Vietnam ya nak. Dari Vietnam, kalau jalur barat dia ke Menanjung Kra, tiba di Malaysia, tiba di Sumatera, setelah itu ke Pulau Jawa, dan menyebar ke daerah lainnya. Dengan apa mereka ke sini nanti Bu? Dengan memakai perahu bercadi. Ya, apa itu perahu bercadi nak? Yaitu perahu yang ada bambu kiri kanan untuk pengimbangnya. Kalau ingin lihat lebih dekat, pergilah ke Sungai Mudi Arau, banyak di sana terdapat perahu-perahu bercadi itu ya sayangnya. Lalu nanti pada perkembangan zaman ada lagi nanti kapak lonjong, kapak persegi, itu masuknya dari daerah timur. Ya, dari Vietnam tiba ke Formosa atau Jepang sekarang, langsung ke Filipina tiba di Maluku tiba di Sulawesi, banyak berkesebar dia di sana itu nak. Begitu juga dengan kebudayaan perunggu atau yang dikenal dengan kebudayaan Hoabin ya, banyak terdapat di daerah-daerah Indonesia bagian timur. Demikianlah pembelajaran kita kali ini nak. Kita cukupkan sampai di sini. Ambil materinya yang lain berhubungan dengan ini di akun Ibu. Seperti biasa, baca, pahami, ringkas, pindahkan ke dalam catatan. Catatan nanti Ibu akan kumpulkan pas kita mau ujian ya. Ibu akan kumpul pas mau ujian. Lalu nanti Ibu akan kirimkan salah satu LKPD atau LKS. Kalian wajib membuatnya ya nak ya. Seperti menyusun kata-kata dalam TTS TK Teki Silang. Mudah-mudahan kalian termotivasi untuk belajar. Tetaplah semangat. Kalau tidak bisa tidak kurang jelas nak, boleh ditanya Ibu. Datang ke sekolah karena Ibu selalu ada kami para guru di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all.